wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan media, pada siang hari ini saya akan memberikan beberapa update. Yang pertama adalah terkait dengan gangguan Kamtibmas tanggal 11 September 2022, bahwa secara umum tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 282 kejadian atau 25,52%, yaitu pada hari Sabtu 10 September 2022 sebanyak 1.105 kejadian, sedangkan hari Minggu 11 September 2022 sebanyak 823 kejadian. Dengan rincian sebanyak 779 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 17 kejadian, bencana sebanyak 9 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman atau ketertiban sebanyak 18 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 268 kasus atau 25,6%. Sabtu 10 September 2022 ada 1.047 kasus, sedangkan pada hari Minggu 11 September 2022 ada 779 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain 1. Pencurian dengan pemberatan sebanyak 61 kasus, 2. Narkotika sebanyak 34 kasus, 3. Curanmor sebanyak 15 kasus, 4. Pencurian dengan kekerasan sebanyak 10 kasus, dan 5. Membahayakan keamanan umum sebanyak 10 kasus. Sedangkan terkait dengan data lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi 295 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 28 orang, korban luka berat 29 orang, dan korban luka ringan 266 orang. Adapun kerugian material sebanyak 567.550.000. Yang kedua yaitu terkait dengan sidang KKEP. Hasil sidang KKEP AKBP JRS, sidang KKEP terduga pelanggar AKBP JRS telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sejak pukul 18.45 WIB sampai dengan pukul 06.15 WIB, kurang lebih 12 jam 30 menit di ruang sidang di Propampori, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Perangkat KKIP 1, Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing, SIK MSI, Wa Irwasum Polri selaku Ketua Komisi KKEP. 2. Brigjen Pol Agus Wijayanto SH, SIK MH, Karo Waprov di Propam Polri selaku Wakil Ketua Komisi KKEP. 3. Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK selaku anggota komisi, Kombes Pol Sakyus Ginting SIK selaku anggota komisi, dan Kombes Pol Pitra Andrias Ratulangi selaku anggota komisi. Sedangkan pelaksana sidang KKEP yang pertama adalah Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK selaku Ketua Komisi Sidang KKEP. Kedua, Kombes Pol Sakyus Ginting SIK selaku anggota. Dan ketiga, Kombes Pol Pitra Andrias Ratulangi SIK MM selaku anggota. Saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu sebanyak 13 orang. Kemudian pasal yang dilanggar, pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto pasal 5 ayat 1 huruf B,
Pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 6 ayat 1 huruf D, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1 huruf F, dan atau Pasal 11 ayat 1 huruf A, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Putusan hasil sidang Komisi Kode Etik AKBP JRS yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif. A. Penempatan dalam tempat khusus selama 29 hari dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di Rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. Dan B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Selanjutnya untuk agenda sidang hari ini, yaitu sidang KKEP dengan terduga pelanggar Barada S akan dilaksanakan pada hari ini, Senin 12 September 2022 pada pukul 13.00 WIB di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Perangkat Komisi Kode Etik Polri yang pertama, Brigjen Pol Agus Wijayanto SH, SIK MH, Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK, Kombes Pol Sakyus Ginting SIK, Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi SIK MM, dan Kombes Pol Armaini SIK. Sedangkan untuk pelaksana sidang KKEP yang pertama adalah Kombes Pol Rahmat Pamuji SIK, 2 Kombes Pol Sakyus Ginting SIK, dan Kombes Pol Pitra Andreas Ratulangi SIK MM. Saksi-saksi dalam persidangan pada siang hari ini ada 3 orang, yaitu Ibda DD, Brigadir FF, dan Bribtu FD. Sedangkan wujud perbuatan yaitu ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Kedua orang tersebut tidak tersangkut dengan obstruction of justice. Selanjutnya update terkait kasus ACT, yaitu pada saat ini penyidik Divtipideksus Bareskrim Polri sedang melengkapi petunjuk dari JPU terhadap berkas perkara P19 Yayasan ACT. Selanjutnya update terkait dengan PT Asli Rancangan Indonesia. Pada hari Kamis 8 September 2022, istri dari tersangka RAS telah memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan seputar aliran dana, dugaan penipuan, dan TPPU. Sedangkan ibu dari tersangka RAS tidak hadir dan meminta penundaan hingga minggu depan. Selanjutnya, kedua mertua tersangka RAS tidak ada yang hadir saat pemanggilan pertama, yaitu hari Jumat tanggal 9 September 2022, dan selanjutnya penyidik akan melakukan pemanggilan kedua terhadap mertua RAS. Yang terakhir adalah update penanganan perkara KSP Indosuria. Pada hari Senin tanggal 5 September 2022, penyidik Subdit 3 Divtipideksus bersama tim JPU Jampidum Kejagung melaksanakan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kasus KSP Indosuria dengan tersangka atas nama HS dan JI. Kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 dilakukan pengiriman barang bukti berupa uang sebesar 39 miliar rupiah
dan 896.988 US dollar ke rekening penampung Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sedangkan untuk barang bukti berupa kendaraan roda 4 sebanyak 49 unit akan dilakukan pergeseran secara bertahap ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Demikian rilis siang pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP Jerry Cahyun, apa Bu? Rincinya Bu? Kan bahwa beliau di PTDH, apa sih pelanggaran-pelanggaran rinci yang dilakukannya? Tadi sudah disampaikan sesuai dengan pasal-pasal yang tadi disampaikan. Iya, perannya apa aja gitu? Kami terinformasi hanya dengan pasal-pasal itu, sedangkan untuk perannya itu. Ibu, kan sejauh ini sudah ada 5 perwira yang disanksi PTDH, sudah ada yang diterima memori bandingnya? Sampai dengan hari ini yang jelas dari Sekretariat Komisi Kode Etik tetap mempersiapkan untuk sidang banding, karena setiap terduga pelanggar atau sekarang sudah dinyatakan pelanggar kan menyatakan banding, kecuali AKBP Pujianto ya. Jadi kita tunggu masing-masing 21 dari proses. Bu, Kombes atau Setiawan kan disebut menerima uang gratifikasi dari mantan Kapolres Timur 500 juta setiap bulan dari proyek PUPR 2019. Apakah Barreskrim sudah memeriksa Kombes Setiawan ini, Bu? Kami belum terinformasi. Ini itu saja ya teman-teman. Ibu, Ketua Komnas HAM kan menyebut ada kemungkinan penembak ketiga selain Irjen Verdi sama Baradae. Itu ada kemungkinan Ibu PC juga nembak. Nah itu dari penyidik apakah udah memeriksa ke situ, Bu? Belum ada informasi terkait hal tersebut. Rekan-rekan mungkin sekian dulu, nanti bisa teman-teman geser untuk yang jam 1. Terima kasih.